crosswordnya next di sini dan ya. Dan gue udah nonton Shizuki Harta Promoted. Baik lagi jujur gue nonton ini udah hari Senin dan I really hype for this, but let's just say gue sedikit overestimate about this. Okay, it's good but at the same time it's not that good. Ini tuh sebuah film popcorn banget. Itu film-film yang kita nonton buat kayak nonton bareng keluarga atau nonton kayak baru beres kerja atau apa. It's a fun movie, kayak yang film-film yang buat ngabisin waktu banget gitu. Ceritanya sederhana banget, kayak gara-gara krisis ekonomi karena satu kesalahan Yuki ditambah sama permasalahan bapaknya, si Yuki nemuin sebuah peta harta karun dan mereka mencari harta karun tersebut. Dan harta karun tersebut ngelit ke Pulau Monyet, di mana secara tidak sengaja Yuki dianggap jadi raja monyet. Itu gue lucu banget anjir. Dan permasalahannya tuh kayak sebenarnya sederhana banget ya. Permasalahannya tuh spoiler dikit, permasalahannya tuh adalah trust orang tua terhadap anak mereka. Kayak nanti kalian bisa ngeliatin lah, kan si Yuki punya abang tuh. Nah, abangnya tuh di underestimate lah dulu lah sama keluarganya dulu. Habis itu si Yukinya juga di underestimate sama keluarganya dia, terutama sama babehnya. Di film tuh basically kayak ngekritik kayak, ya mungkin orang tua kalian, ayah ibu kalian lebih tua dari kalian, tapi anak kalian juga bisa jauh lebih hebat dari kalian gitu. Maaf kalau kata-kata gue kayak gak salah, karena itu yang ada di pikiran gue sekarang, jadi mohon maaf. Tadi dia bilang plotnya udah sederhana, abis itu characters are karakternya mohon maaf, it's pretty forgettable, kecuali karakter ayah, karakter si Yuki ya, babe sama emaknya. Kan Profesor Junior kan diisi sama Indro Warkop ya, dan itu tuh kayak dia prominent banget di film pertama, tapi di film kedua dia kayak kurang banget anjir. Dia kurang banget. Habis itu banyak banget cast of characters yang kayak di awal-awal oke lah kayak sebagai karakter belakang, habis itu mereka muncul lagi sebagai reference atau apa segala macam. Jadi kebanyakan karakternya tuh di voice dengan talent yang luar biasa. Dan jujur gue gak expect mereka bisa sehebat itu. Dan sayangnya tuh kayak mereka tuh kayak antara kurang screen time atau eksekusinya tuh kayak emang bentar, karena emang mereka tuh karakter belakang. Kecuali buat satu karakter, yaitu si Sushi Pohaut. Catchphrase-nya itu demi lautan. gue suka banget itu karakternya. Wife Opal, definitely Wife Opal. Oke, jujur Sushi ini tuh kayak menurut gue tuh emang karakternya jadi desain untuk kayak dari fan favorite from the start, kayak Juleha gitu. Walaupun jujur gue pengen banget aja ngeliat Juleha ikut sama petualangan Yuki kali ini, tapi sayang dia gak ikut sama sekali. Kayak aku itu si Juleha itu punya 4 line doang dialog, correct me if I'm wrong. Dan Sushi itu menurut gua salah satu kelemahannya tuh adalah, kan si Yuki ini kan dari awal mulai filmnya dibuat ceritanya untuk serelevant mungkin. Cuma masalahnya si Sushi ini, dia karakternya kayak oke lah, misalkan kurang lihat karena adventure fantasy ya, tapi kayak dibuatnya emang kayak your typical backstory trope yang dia kayak udah gak punya siapa itu segala macam. I don't mind with that. Tapi di waktu yang sama dia dibuat sedikit a little bit overpower, yang powernya tuh bisa setimpal sama Yuki di pas muka akhir film. Ditambah gue kira tuh pembawaan si karakter Kapten Badai yang diisi sama Brian Domani, gue kira tuh gue bakal suka banget sama dia, but turns out it's hit or miss for me. Like karena tadi benar-benar hit or miss, mungkin karena cara Brian Domani voice act, he's good in this, tapi kayaknya dia, kalau aku lihat dari bandnya itu, dia terlalu deket banget sama mic-nya, jadi kayak there's a blocking kayak dia terlalu dekat sama mic-nya, sampai aku sama saudara aku kayak, bro ini lu ngerekamnya kedekatan sama mic-nya anjir. Maybe next time kayak kasih jarak agak jauh dikit, soalnya I know you want to sound cool like ya, kayak sampai jumpa di kehidupan selanjutnya, tapi you were way too close to the mic. You're way too close to the mic sir. Okay. And overall dan beberapa voice act yang lain tuh gue salut banget sama Andovi sama Winda anjir. Gue gak expect banget mereka berdua bisa nge-deliver sebagus itu. Kayak Andovi main 2 karakter, gue langsung, kalau yang karakter pertamanya kan dia jadi abangnya si Yuki kan, itu gue enggak langsung oh ini Andovi banget nih. Tapi pas udah jadi si yang panglima keranya, itu gue sama saudara gue pas lagi nonton kayak, wait ini Andovi kan, Andovi yang kita kenal kan. Sama Winda Basudara yang waktu gue lihat tuh kayak, karena gue ada dengar duluan, dia kayaknya kalau misalkan dikasih other voice job kayak voice acting selanjutnya atau
job voice acting, Bang Winda will be good as hell on it. He will knock it out of the park. For the animation standpoint, ya step up dari sebelumnya. Cuma masalahnya masih sama, kayak ada beberapa yang masih kaku, ada yang kayak di carry sama efek, ada juga animasi yang agak hard to follow, dan banyak banget bagiannya yang cukup jumpy, yang continuity-nya tuh kayak ngejump banget gitu. Beberapa cukup mengganggu soalnya beberapa tuh kayak tidak on point, tidak on the track, tidak kayak sinkron dengan adegannya. Kayak gue cukup agak garuk-garuk kepala yang pasti bagian situ. Telinga gue cukup geli bagian situ. Aku gak tahu ini hanya aku doang atau apakah ada studio lainnya juga sama atau bioskop lainnya juga sama. Tapi di experience aku itu kayak agak mengganggu aku banget. Belum lagi di facing ceritanya yang menurut gue tuh kayak gue gak ngerti ini maunya ngelambat atau mau cepet banget. Soalnya pas dibagi kayak kalau misalkan kita bagi ke 3 babak. Babak pertamanya tuh lambat banget. Giliran babak 2, babak 3 nya kita gaspang gitu. Sama ada beberapa plot hole juga yang mungkin kalau misalkan ada director's cut-nya mereka bisa dijelasin lagi kenapa Om Junet kayak harus ikut banget ke Pulau Monyet itu. Kayak kita gak dijelasin doang, tiba-tiba Om Junet kayak Profesor Junet kayak dapat apa sih namanya bahan bakar itulah itu. Tapi gak ada konteksnya dia dapatnya gimana itu gitu. Jadi kayak alasan dia ikutnya kenapa tuh kayak kita gak tahu apa kan. Tapi cuma dijelasin doang, oh cuma gua ambilin doang, tapi kayak why-nya itu kayak gak ada. So if there's a director's cut or kalau misalkan ada di versi komiknya, please let me know. Dan ya pas bagian fight scene-nya nanti oke, spoilers ahead, ada fight scene di film ini dan it's awalnya bisa bagus banget, gila, keren banget, tapi di tengah-tengah jadi kayak kaku, hard to follow. Habis itu kayak gue nonton di bioskop, gue jujur ini kayak gak ada guiding line-nya gitu ya, kayak plak, banyak mancanya, banyak jumpy-nya, kayak gue cukup bingung di bagian situ. Gue agak pusing nonton fight-nya, mungkin I don't know, maybe I need a new prescription, atau mungkin karena gue waktu itu agak pilek. Belum lagi yang close up-nya terlalu close up banget tuh juga jadi kayak where's the guiding line. Ditambah lagi dengan ini balik, harusnya gue sebutin di awal, tapi banyak banget jokes modern yang ngertinya tuh cuman kayak beberapa orang doang. Kayak gue nonton di bioskop yang penuh dengan banyak remaja dan banyak anak-anak, dan banyak banget referensi yang keluar. Yang ngerti itu gue sama saudara gue yang notabene ya mungkin beda 6-3 tahun dari mereka, tapi gue kayak agak aneh jokes yang biasanya di kalangan anak-anak SMP SMA kayak gak ada yang ketawa gitu. Malah gue sama saudara gue yang ketawa, jadi kayak ada yang agak miss target nih. Sama ada sedikit hal yang agak miss tuh, kayak ini tuh targetnya tuh siapa sih? Kayak buat warga kah? Buat anak-anak kah? Atau buat remaja kah? Kayak gue agak bingung. Soalnya di sisi A tuh ceritanya metropolitan banget, habis itu ada kayak keluarga banget, habis itu ada adventure abis. Dan gue ngerti kalau misalkan transisinya dari keluarga ke adventure, gue masih bisa paham. Tapi kayak bagian metropolitannya ini gue kayak agak overall ini adalah film asik buat seru-seru kayak bareng keluarga, bareng teman atau apa. Yang kayak oke, kita have fun yuk nonton ini nih, kita have fun, kita nongkrong, kita nikmati waktu kita untuk nonton film ini. Itu adalah film yang kayak gak usah dianggap serius, tapi just sit, relax and enjoy the movie. It's not a bad film. It's a good film, especially the animation. Gue jarang banget nonton animasi 2D di luar anime, dan ini salah satu film animasi 2D yang bagus yang pernah gue lihat. And my verdict for this, 7 out of 10. Walau humba. Kalau misalkan ada komentar atau mau ngobrol bareng tentang film ini, kalau kalian udah nonton, silahkan tulis komentar. And I see you guys Sunday, another day in future. Cheers and out.